Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Prasetyo akan mempresentasikan teori aliran organisasi klasik. Perkembangan teori organisasi. Teori organisasi merujuk pada suatu penggambaran beberapa generalisasi yang memiliki kemungkinan penerapan untuk menjelaskan fenomena organisasi secara universal. Teori organisasi pada awalnya berlangsung secara lambat, tapi kemudian mengalami perkembangan yang begitu pesat, sejalan dengan bertambahnya perhatian para ahli terhadap fenomena organisasi. Perhatian yang muncul dari berbagai ahli terhadap fenomena organisasi telah melahirkan banyak teori organisasi, juga suatu peta pemikiran para ahli tentang fenomena organisasi, yang tercermin dari adanya berbagai perspektif yang berkembang tentang fenomena organisasi itu. Lambatnya perkembangan teori organisasi ini awalnya karena banyak teori-teori, konsep-konsep, dan petunjuk praktis yang berkaitan dengan fenomena organisasi yang tidak selalu mendukung perkembangan teori organisasi. Hal ini disebabkan karena berbagai teori, konsep, dan petunjuk praktis tersebut tidak menyediakan cukup temuan empiris yang diperlukan untuk berkembangnya kajian teori organisasi. Perkembangan dalam ilmu administrasi, manajemen ilmiah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama sosiologi, telah membawa akibat berkembangnya teori organisasi. Revolusi industri di Inggris menjadi kekuatan penting dalam mendorong terjadinya perubahan struktur dan kultur dalam masyarakat Eropa. Juga organisasi yang ada dalam masyarakat ikut berubah. Perubahan tersebut telah merangsang tumbuhnya berbagai penjelasan dan teori baru tentang fenomena organisasi. Teori organisasi klasik. Menurut Michel, tahun 1982 sebelum tahun 2000 sebelum Masehi di Yunani dan Romawi telah ada pemikiran tentang organisasi. Pada masa itu, organisasi yang dominan adalah gereja dan negara kota, yang melahirkan pemikiran seperti yang dilakukan oleh Aristoteles dan filsuf lainnya mengenai organisasi negara. Salah satu momen atau kejadian yang sering dipergunakan oleh para ahli dalam memulai kajian tentang organisasi adalah terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris yang terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Terjadinya revolusi telah membawa perubahan bagi kondisi ekonomi, sosial, dan juga teknologi yang telah berubah, telah menghasilkan sejumlah besar masalah-masalah baru yang membutuhkan pemecahan, antara lain melalui pengembangan bentuk-bentuk organisasi dan pengelolaan manajemen yang berbeda dengan apa yang secara tradisional dijalankan saat itu, yaitu suatu manajemen yang sangat individualistik. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Manusia juga diasumsikan bertingkah laku atau bertindak secara rasional pula. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional, maka akan mudah bagi pihak manajemen untuk mencapai kepentingan-kepentingannya, terutama peningkatan produktivitas melalui peningkatan upah dan insentif bagi pihak pekerja. Teori organisasi klasik memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu kumpulan teknik-teknik yang rasional yang diperlukan dalam mengembangkan baik struktur maupun proses, dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Teori organisasi klasik sangat meyakini bahwa jika teknik dan pendekatan yang rasional dapat diwujudkan, maka organisasi akan dapat berjalan lebih baik dalam pencapaian tujuan. Perintis studi organisasi dalam perkembangan teori organisasi klasik. Max Weber tahun 1864 sampai
1920 dan tipe ideal birokrasi. Max Weber mengemukakan tipe ideal birokrasi memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Peraturan yang ada dalam birokrasi sangat jelas dan tegas sekali. 2. Terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. 3. Sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi dan keahlian atau expertise. Ini merupakan ukuran yang objektif dan berlaku bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ada dapat dipromosikan pada suatu jabatan atau posisi tertentu dalam birokrasi. 4. Para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. Sistem dan prosedur dipisahkan dari kepemimpinan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat membuat keputusan yang rasional dan objektif. 5. Prinsip hierarki menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya selalu berada di bawah perintah dan selalu di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Garis komunikasi lebih bersifat vertikal daripada bersifat horizontal. 6. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Proses pelaksanaan fungsi organisasi merupakan suatu yang dapat diketahui oleh siapapun dan bersifat publik. 6 prinsip di atas kemudian dipilah menjadi 2, yaitu prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesual. Prinsip struktural menunjuk pada beberapa hal penting. Pertama, pekerjaan tidak dirancang sebagai sesuatu yang mudah dan sepele. Pekerjaan dirancang paling tidak bersifat emosional tetapi efisien dan memiliki tingkat konflik kepentingan yang minimum. Kedua, segala sesuatu menjadi bersifat umum dan tegas. Fungsi-fungsi dirumuskan secara jelas dan tegas. Orang-orang yang ada dalam birokrasi dapat disaling tukarkan pada posisi-posisi yang tepat. Prinsip ini memberikan penekanan penting pada aspek struktural dan aspek administratif dari organisasi dan hanya memberikan perhatian yang kecil pada aspek manusia yang berada dalam organisasi itu yang melakukan tugas atau pekerjaan. Aspek prosesual seperti yang dikemukakan oleh Weber akar dari model birokrasi adalah konsep otoritas dan kekuasaan yang sah untuk melakukan kontrol. Taylor dan manajemen ilmiah. Frederick W. Taylor tahun 1856 sampai 1915 dan manajemen ilmiah. Pemikiran Taylor ini mengombinasikan sejumlah kecenderungan dalam pemikiran manajemen antara lain. 1. Gagasan bahwa pekerjaan dapat dianalisa secara ilmiah. Studi tentang waktu dan kegiatan yang detail akan dapat menunjukkan cara yang terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. 2. Melalui standarisasi, proses seleksi, proses penempatan, dan proses pelatihan dapat dilakukan lebih mudah. Studi tentang waktu dan kegiatan menunjukkan keterampilan dan keahlian seperti apa yang diperlukan oleh suatu pekerjaan yang khusus. 3. Standarisasi menjadi langkah yang penting menuju proses mekanisasi suatu gagasan filosofis yang menunjuk pada sistem hubungan manusia dengan mesin dalam dunia kerja. Orang dilihat sebagai suatu komponen yang dapat dengan mudah dipindah-tukarkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang makin mekanistis sifatnya. Taylor juga mengemukakan bahwa pemberian intensif bagi pekerja merupakan suatu teknik dan instrumen khusus yang dapat meningkatkan efisiensi menjadi lebih besar. Hal ini berarti ada kaitan antara produktivitas dan ganjaran yang bersifat ekonomis karena secara logika produktivitas dan ganjaran ekonomis itu merupakan kepentingan dari masing-masing pihak. Bagi Taylor, penerapan pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan manajemen merupakan suatu kebutuhan yang pokok untuk meningkatkan efisiensi dan pemenuhan kepentingan masing-masing pihak. Dan kata lain,
Taylor menyarankan bahwa manajemen haruslah melakukan perubahan mental secara cepat, mental revolution, yang secara umum dikenal dengan manajemen ilmiah. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925 dan prinsip-prinsip administrasi. Menurut Fayol, memusatkan perhatiannya pada pemecahan fungsional kegiatan administrasi. Menurut Fayol, kegiatan administrasi dapat dipecah secara fungsional dalam 5 fungsi, yaitu 1. Planning atau perencanaan, 2. Organizing atau pengorganisasian, 3. Command atau perintah, 4. Coordination atau koordinasi, 4. Kontrol atau pengawasan. Kelima, elemen fungsional dari administrasi ini kemudian menjadi dasar-dasar bagi fungsi-fungsi dasar manajemen. 14. Prinsip kerja Fayol. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan dalam perintah. 5. Kesatuan arah. 6. Mengutamakan kepentingan umum atau general interest di atas kepentingan individu. 7. Pemberian upah bagi pekerja. 8. Sentralisasi. 9. Rantai perintah. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Kestabilan masa kerja pekerja. 13. Inisiatif. 14. Semangat jiwa kesatuan korps. Gagasan mendukung pemikiran Fayol, Luther Gulick, and Lyndall Arwick. Prinsip-prinsip organisasi yang dikemukakan tersebut adalah: 1. Penempatan secara tepat orang-orang pada struktur organisasi. 2. Pengakuan terhadap orang yang berada pada posisi puncak kepemimpinan sebagai sumber dari otoritas atau wewenang. 3. Memiliki kaitan dengan kesatuan perintah. 4. Penggunaan staf khusus dan staf umum. 5. Pembentukan departemenisasi berdasarkan pada tujuan, proses, orang, dan tempat. 6. Pendelegasian atau pelimpahan dan penggunaan prinsip pengecualian. 7. Menempatkan tanggung jawab sepadan dengan wewenang. 8. Mempertimbangkan cakupan pengawasan yang tepat. Selain gagasan Gulick dan Arwick, juga dikemukakan gagasan lain yang mendukung pemikiran Fayol, yaitu James D. Money and Alan C. Riley. Mereka memusatkan perhatiannya pada pengembangan struktur organisasi yang piramidal yang ditandai oleh adanya delinasi otoritas secara jelas, pengembangan tugas-tugas secara khusus, dan penggunaan staf khusus yang lebih besar. Berbeda dengan Weber yang menempatkan pembagian kerja sebagai kekuatan utama yang menggerakkan organisasi, Money and Riley melihat koordinasi sebagai aspek penting dalam setiap gerak dari organisasi. Koordinasi merupakan induk dari berbagai prinsip lainnya, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi yang saling berbeda tetapi saling terintegrasi dalam organisasi secara lancar. Adapun prinsip-prinsip utama dari organisasi menurut Money and Riley meliputi: 1. Prinsip koordinasi yang diperlukan untuk menyatukan berbagai tindakan dalam mencapai tujuan yang objektif. 2. Prinsip jenjang yang menggambarkan susunan hierarkis dari organisasi maupun dalam pendelegasian wewenang. 3. Prinsip penyusunan fungsi dalam pengorganisasian tugas-tugas ke dalam unit-unit departemental. 4. Prinsip staf yang menunjukkan adanya perbedaan antara lini dan staf yang memiliki tugas berbeda. Lini memiliki tugas pelaksana dari wewenang yang diberikan, sedangkan staf bertugas memberikan saran dan informasi. Kontribusi teori organisasi klasik. Adanya sistem organisasi pada suatu perusahaan untuk memudahkan suatu pekerjaan agar dapat diselesaikan dengan baik dan terorganisir. Pada teori ini kita diharapkan bersikap dan bersifat rasional dan logis,
juga efisien untuk menghasilkan kinerja yang baik, mengembangkan struktur dan bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasi hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Walaupun pada awal masa penerapannya memang mengalami beberapa kendala yang menyebabkan beberapa permasalahan baru sehingga mengakibatkan perubahan pada sistem manajemen perusahaan yang sudah dijalankan pada masa itu. Kontribusi teori manajemen klasik secara birokrasi atas dasar hierarki sampai saat ini masih banyak digunakan oleh organisasi-organisasi modern. Memberikan anatomi organisasi formal dengan 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal. Meliputi 1. Sistem yang terkoordinasi, 2 kelompok orang, 3 kerjasama, dan 3 kekuasaan dan kepemimpinan. Teori ini juga menjadi tiang dasar penting dalam organisasi formal yaitu 1. Pembagian kerja atau koordinasi, 2. Proses skalar dan fungsional, proses pertumbuhan vertikal dan horizontal, 3. Struktural atau hubungan antar kegiatan, 4. Tentang kendali atau berapa banyak atasan bisa mengendalikan bawahan. Manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Sebagai contoh, pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan, pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan melakukan pendekatan secara rasional. Kritik terhadap teori organisasi klasik. 1. Lemahnya bukti empiris. Teori organisasi klasik memiliki kelemahan yang serius dalam ketelitian dan kerangka analisis yang menyeluruh. Meskipun teori organisasi klasik menunjukkan keunggulan-keunggulan dari beberapa susunan organisasi, tetapi argumentasinya bersifat sepihak atau one-side dan juga tidak menunjukkan kriteria-kriteria objektif yang dipergunakan untuk menentukan pemilihan metode dalam studi mengenai organisasi. Para pengkritik teori organisasi klasik juga menilai bahwa teori klasik itu lebih merupakan suatu yang dapat memberi petunjuk atau preskriptif daripada penjelasan atau deskriptif atau penjelasan secara analisis. 2. Kesalahan dalam melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup, mekanistik dan deterministik. Asumsi teori klasik bahwa tidak ada pengaruh dari lingkungan pada organisasi dinilai sangat tidak tepat, karena organisasi selalu mendapatkan sesuatu dari lingkungan sebagai masukan atau input, kemudian ditransformasikan menjadi suatu keluaran atau output bagi lingkungan. Jadi, organisasi tidaklah merupakan suatu sistem yang tertutup dan bersifat mekanis, tapi organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka dan bersifat organis. Sebagaimana teori klasik menganggap manusia sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi seperti sebuah komponen mekanis, yang semua tanggapan atau stimulus dapat diperkirakan secara pasti. Juga mengenai pandangannya bahwa manusia itu rasional, terutama dalam hubungan dengan ganjaran dan insentif ekonomis. Oleh pengkritik teori klasik dianggap tidak akurat dan tidak lengkap, karena manusia sebagai individu memiliki kebutuhan yang kompleks, tidak hanya kepuasan yang didasarkan pada perolehan uang atau ganjaran ekonomi semata. 3. Pengabaian terhadap faktor manusia sebagai fokus perhatian dalam mengkaji anatomi organisasi. Teori organisasi klasik yang melihat organisasi beroperasi sebagai air mengalir dalam sebuah pipa yang lurus dan tanpa rintangan ini telah mengabaikan konflik dan ketegangan yang terjadi dalam hubungan antar manusia dalam organisasi. Mereka memandang konflik dan ketegangan akan menghilang dengan sendirinya karena dalam organisasi telah dilakukan penjabaran dan penjelasan mengenai tugas dan pekerjaan masing-masing secara rinci. Penjabaran dan penjelasan kebijakan-kebijakan serta penerapan aturan-aturan. Dengan memberikan argumentasi yang demikian,
para ahli teori klasik telah mengabaikan proses-proses personal yang menyertai proses-proses yang secara formal berlangsung dalam organisasi. 4. Terlalu percaya pada kekuatan konsep-konsep utama. Konsep utama seperti pembagian kerja, proses hierarkis, berjenjang dan fungsional, struktur, lingkup pengawasan telah mendapat sorotan karena di dalamnya mengandung kelemahan-kelemahan. Selain itu, penggunaan tipe ideal sebagai model penjelasan merupakan sesuatu yang tidak berdasar bukti empiris. Pembagian kerja terlalu dipercaya mampu menggerakkan proses-proses dalam organisasi, karena membagi aktivitas-aktivitas yang ada bukanlah suatu hal yang mudah, karena tidak ada dasar yang tepat untuk melakukan pengelompokan kegiatan orang maupun tempat yang diterapkan. Kelemahan lain terletak pada struktur dan proses-proses fungsional berjenjang, terutama yang berkaitan dengan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Ahli teori klasik berpendapat bahwa melalui program administrasi personalia yang rasional akan mudah menentukan orang yang akan menduduki posisi tertentu dalam organisasi serta wewenang dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak mudah dilakukan karena tidak pernah ada kriteria atau instrumen yang dapat dengan tepat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kapasitas seseorang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.